low beamnya seperti ini. Kemudian ini untuk yang high beamnya, high beam seperti itu. Sekarang saya akan coba naikkan sorot lampunya lewat switch auto leveling yang ini. Nah itu ya, sorot lampunya dia naik. Nah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channelnya Erik Rahman. Dan di video ini saya akan memasang Proji Biled punyanya Pajero Dakar di mobil Nissan Grand Livina. Dan juga saya akan memasang elektrik auto leveling ya. Jadi ini untuk mengatur tingkat tinggi rendahnya sorot lampu ya. Jadi saya bisa mengatur tinggi rendahnya sorot lampu dari dalam mobil. Dan link pembelian untuk Proji Pajero Dakar dan auto leveling ini ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita buka dulu headlampnya. Dan untuk membuka headlamp ini kita harus membuka dulu grill dan juga bumper yang depan ya. Nah, tapi di video ini proses pembukaan grill dan bumpernya saya skip ya untuk mempersingkat durasi video. Dan bagi teman-teman yang belum tahu cara membuka grill dan bumper depan, teman-teman bisa lihat videonya di sini ya. Atau bisa juga dilihat di link di deskripsi di bawah ini ya. Ya, untuk membuka headlamp ini ada 4 baut yang harus dibuka ya. Ini 1, 2, 3, dan satu lagi ada di sini ya, 4. Dan kita bisa buka dengan memakai kunci pas ukuran 10 ya. Ya, kalau sudah dibuka bautnya kita tarik saja headlampnya. Dan sebelumnya kita buka dulu ya soket lampu senja, soket lampu sen, dan juga soket headlampnya ya. Nah, ini membuka soket headlamp lumayan keras ya, apalagi kalau belum pernah dibuka, soalnya dia kan kena panas dari headlampnya jadi agak lengket gitu. Ditarik sambil digoyang-goyang aja. Dan selanjutnya kita buka karet ini dan kita buka juga kunciannya ya. Di dalam ada kawat kuncian, kita tekan. Ini juga agak lumayan keras. Ada 2 kunciannya. Ya, ini ya kuncian yang harus ditekan nih. Tadi dia ngunci ke sini. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya kita buka mika headlampnya ya. Dan sebelum dibuka kita buka dulu ya. Di sini ada 4 skrup. 1, 2, 3, 4. Nah, kita buka dulu skrupnya, baru nanti kita kemudian buka mika headlampnya. Dan kita panaskan dulu bagian yang sini yang ada lemnya ini dengan menggunakan hot gun seperti ini. Ya, setelah dipanaskan kita bisa mencongkel mika headlampnya dengan menggunakan obeng pipi, atau bisa juga menggunakan alat congkel khusus ya untuk membuka mika headlamp seperti ini. Nah, ini lebih mudah ya. Kita bisa buka dengan menggunakan alat congkel headlamp seperti ini. Nah, kita congkel saja.
Nah, ini kalau bisa dilakukan oleh 2 orang ya. Jadi 1 orang mencongkel dan 1 orang lagi untuk memanaskan si bagian pinggirnya ini supaya lemnya lebih mencair lagi. Ya, ini mikanya sudah kebuka ya, dan ini di pinggir-pinggirnya itu dia ada lem gitu. Ini lemnya warna abu-abu, dan ini lemnya cukup lengket ya. Jadi kalau kita bantu panaskan dengan hot gun, si lemnya akan mencair dan akan lebih mudah untuk dibuka. Dan selanjutnya kita buka reflektor ini ya. Cara membuka reflektor ini yaitu dengan melonggarkan baut di sebelah sini ya. Ini ada 2 baut. Ini untuk mengatur reflektor ke kiri dan ke kanan, dan ini untuk mengatur reflektor yang ke atas ke bawah ya. Nah, ini kita longgarkan dua-duanya, nanti dia akan kebuka sendiri. Kita longgarkan dengan memakai kunci pas ukuran 8 ya. Ya, ini reflektornya sudah kebuka ya, dan ini sudah agak buram, jadi ini sudah kurang terang, dan nanti saya akan bikin jadi black smoke ya. Jadi saya akan pilox dengan menggunakan cat warna hitam dope. Dan proji Pajero Dakar seperti ini ya bentuknya. Nah, dia belakangnya itu kotak ya. Jadi ini kalau pasang proji Pajero Dakar ini agak sedikit ribet ya. Soalnya kan ini pas disimpan di sini dia belakangnya nggak ngepas gitu, jadi harus dicoak atau dipotong sedikit. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pasang proji sendiri ya, saya sarankan kalau misalkan nggak mau ribet, lebih baik membeli proji yang belakangnya itu dia lancip ya, lancip dan bulat. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja ke reflektornya, tinggal dimasukkan ke sini dan nanti dikunci dari belakang. Nah, tapi kalau misalkan mau pasang proji punya Pajero Dakar ya agak sedikit ribet sedikit ya. Kita harus memotong reflektornya sedikit di belakang sini ya, kotak lah, supaya si ujungnya ini bisa masuk ya, dan nanti kita bisa lem dengan menggunakan lem Dextone yang 2 komponen. Dan satu lagi, karena saya akan memasang auto leveling ini ya, jadi dia nanti si reflektor itu bisa naik turun menggunakan auto leveling ini. Jadi nanti saya akan memotong leveling yang manual ini ya. Nah, ini nanti saya akan potong dan nanti saya akan memasangkan auto leveling ini di sini ya. Ya, ini reflektornya sudah saya lubangin sedikit ya di sini. Jadi sekarang proji Pajero-nya sudah bisa masuk, dan nanti tinggal ditambahkan lem ya supaya lebih kuat. Ya, dan sekarang saya akan ngecat dulu si reflektor ini ya dengan cat spray warna hitam dope. Dan supaya catnya bisa menempel dengan agak kuat, jadi saya akan mengamplas dulu ya permukaan reflektor ini dengan amplas ukuran 2000.
Ya, selanjutnya kita buka reflektor lampu sen dan lampu senja yang ini ya. Nah, di sini ada 2 skrup yang harus dibuka. Setelah skrupnya dibuka, kemudian kita tinggal tarik saja ya ini. Ini projinya sudah saya masukkan ke reflektor ya. Dan tadi ini saya bor lagi, saya potong lagi karena tadi nggak bisa masuk semua, jadi ternyata harus dipotong segini ya si reflektornya. Dan ini sudah saya lem dengan lem Dextone yang 2 komponen ya, dan ini insya Allah kuat. Dan nanti kalau misalkan kita mau lepas projinya, ini lemnya tinggal dipanaskan saja dengan hot gun, dan nanti lemnya bisa sedikit mencair ya, jadi bisa dilepaskan lagi. Dan ini nanti tinggal dipasangkan slotnya seperti ini. Nah, cukup cakep juga ya. Dan ini ada drivernya ya, jadi nanti ini bisa disimpan di luar headlamp. Nah, dan ini soket bawaannya dia soket 4 pin seperti ini ya. Dan ini menurut sellernya yang bisa dipakai cuman ada 3 kabel yang ungu, ini negatifnya, kemudian kabel yang hijau untuk low beam, dan kabel yang biru untuk high beamnya. Oke, sekarang saya akan coba dulu nyala lampunya ya. Nah, ini saya pasangkan dulu sekun di sini. Warna ungu negatifnya, kemudian warna hijau untuk low beamnya. Nah, ini ya, nyalanya seperti ini. Dan untuk high beamnya dia, cuman cetrek-cetrek aja ya. Nah, jadi yang high beamnya itu dia cuman cetrek-cetrek aja ya, kayak semacam ngebuka lampu sorot untuk jarak jauhnya, tapi lampunya nggak nyala. Nah, jadi kita harus mengalirkan arus juga dari high beam ke low beam ya, tapi nggak bisa pakai kabel langsung, soalnya kalau misalkan pakai kabel langsung, begitu yang low beam dapat arus, maka yang high beam juga dia akan cetak-cetak juga ya. Nah, jadi solusinya kita bisa memakai dioda seperti ini. Nah, ini kan kalau dioda ada negatif positifnya ya. Nah, yang positifnya kita sambungkan ke yang high beam, kemudian yang negatifnya kita sambungkan ke low beam. Nah, jadi ketika kabel low beam mendapat arus, dia akan menyalakan lampu ya. Tapi arusnya ini ditahan sama si dioda ini, jadi dia nggak mengalirkan arus ke yang high beam. Nah, tapi begitu kita sambungkan arus ke yang high beam, nah dia akan menyalakan high beam dan juga menyalakan lampunya ya. Nah, seperti itu. Jadi saya nanti akan merakit kabel ya untuk menyambungkan dari soket H4 ke soket yang 4 pin ini, dan nanti saya juga akan menyambungkan dioda ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini dari soket H4 dia ke sini, kemudian ini untuk kabel negatifnya, ini untuk yang low beam ya. Nah, ini untuk yang high beam, ini saya pasangkan dioda dari yang high beam ke low beam ya. Nah, ini sudah saya solder dan sudah saya tutup dengan solasi bakar ya, biar aman. Nah, sedangkan untuk elektrik auto levelingnya ini seperti ini ya. Nah, ini kabelnya sudah dirakitkan oleh si sellernya. Jadi ini soketnya tinggal dicolokin saja ke sini. Kemudian ini kabelnya ada untuk arus positif ya, untuk arus positif. Kemudian ini negatifnya di sini.
Nah, dan ini dan ini switch untuk mengatur tinggi rendahnya ya. Nanti ini akan maju mundur dia ya. Kita coba dulu ya. Nah, ini untuk mundur. Kita coba turunkan ininya. Nah, ini dia maju. Nah, seperti ini. Nah, kalau di Grand Livina ketika dia didorong ya atau maju ini, dia akan menaikkan sorot lampunya. Tapi begitu dia ditarik, dia akan menurunkan sorot lampunya. Dan sekarang saya akan pasang auto electric leveling ini di sini ya. Ini akan saya potong dulu dan nanti saya tempelkan di sini. Dan nanti ini akan saya simpan di sini ya. Jadi ini masih bisa diatur secara manual juga. Nanti ini posisinya di sini. Nah, ini untuk mengatur leveling secara manual ya. Setelah kita lem, kita tahan ya beberapa menit dan kita agak tekan supaya lemnya menempel, dan kita posisikan seperti ini ya supaya kita masih bisa ngeset manual si levelingnya. Oke, sambil menunggu lemnya kering, saya akan memasang lampu DRL ini di mika headlampnya, dan ini kawatnya kita potong-potong dulu ya supaya nggak terlalu panjang. Oke, sekarang kita pasangkan DRL nya di mika headlamp, dan mumpung sekarang saya lagi ngebongkar headlamp, jadi saya sekalian ganti mika headlampnya ya. Dan ini saya pakai merek Dimek 250.000 satunya, dan saya belum tahu ya ini tahan berapa lama sampai ke kuning. Dan bagi teman-teman yang udah pernah pakai mika headlamp merek Dimek ya, teman-teman bisa komen ya, ini kira-kira tahan berapa lama sampai ke kuning. Nah, dan cara pasang DRL yang seperti ini ke mika headlamp yaitu dengan cara di solder ya. Nah, ini kan di sini ada kawat-kawatnya ya. Kawatnya itu kita solder ke mika headlampnya sampai dia tertanam ke dalam mika headlampnya ya. Ya, lampu DRL dan running sign-nya sudah dipasang, dan sekarang saya akan coba tes nyalakan dulu. Nah, ini untuk lampu DRL-nya, welcoming light-nya, dan ini untuk running sign-nya. Ya, sudah berfungsi ya. Oke, sekarang kita pasangkan lagi reflektor lampu sen dan lampu senjanya ya. Ya, sebelum kita pasang mika headlampnya, kita bersihkan dulu ya sisa-sisa lemnya
dengan menggunakan hot gun supaya sisa lemnya sedikit mencair dan kita bisa bersihkan. Ya, sekarang kita pasangkan si reflektor ini ke dalam housing headlampnya, dan caranya seperti tadi ya, kebalikan yang tadi. Kita putarkan baut yang dua ini dengan memakai kunci 8. Nah, yang ini baut untuk mengatur sorot lampu ke samping kiri dan kanan. Kita kencangkan, nanti dia reflektornya akan tertarik. Dan satu lagi baut untuk mengatur tinggi rendahnya lampu. Ya, setelah reflektornya terpasang, kemudian kita kita pasangkan. Nah, ini namanya lem butil ya. Ini lem karet atau lem dodol ya. Lem dodol untuk menempelkan mica headlamp supaya tidak kemasukan air ya. Ini sudah waterproof, dan ini memang lem khusus buat mica headlamp. Dan kalau untuk menempelkan mica headlamp, teman-teman jangan pakai sealant ya, karena kalau sealant kan dia lama-lama mengeras ya. Sedangkan ini dia tetap basah, tetap lengket. Ya, setelah semua sekelilingnya ditempel lem butil, kemudian kita tinggal pasangkan mica headlampnya ya. Ya, kita tekan, dan kita juga bisa bantu dengan memakai hot gun ya, supaya lemnya sedikit mencair. Dan kita juga bisa bantu dorong ya dengan memasang si skrup yang tadi yang kita buka. Nah, ini lumayan ya, si micanya dia ketarik sama si skrup ini. Ya, alhamdulillah proses pemasangan mica headlampnya sudah selesai, dan ini tinggal dicabut aja ya si plastiknya, dan tinggal kita pasang ke mobilnya. Nah, ini sudah lumayan cakep ya, black smoke, ada warna orange-nya, dan ini sengaja saya slotnya pakai warna hitam biar dapat black smoke-nya. Ya, dan selanjutnya kita tinggal merangkai kabel buat ini ya. Nah, ini kan nanti si switch buat pengaturan levelingnya kita simpan atau kita pasang di dashboard, sedangkan soket ini nanti kita simpan di headlamp ya. Nah, ini biar enggak bingung, ini saya potong dulu nih. Saya potong dulu. Nah, nanti kedua kabel ini kita sambungkan ke kunci kotak on. Kunci kotak on, terus dari kunci kotak on kita sambungkan juga ke masing-masing kabel warna hijau ini ya, untuk tiap-tiap soket 1, soket 2. Nah, kemudian kabel yang
ini dari switch kita sambungkan ke kabel kuning untuk masing-masing soket ini ya. Nanti kita tarik kabel dari dalam kabin ke kap mesin, kita tarik, nanti kita sambungkan ke masing-masing kabel di soket ini. Dan kemudian nanti untuk yang ini, untuk yang warna coklat, untuk switchnya nanti kita sambungkan ke ground saja biar nggak terlalu banyak tarik kabel. Ya, ini saya sudah rakit kabel ya untuk jalur kabel dari dalam kabin. Nanti kabel dari dalam kabin saya kasih soket juga, nanti tinggal sambungkan soketnya ke sini. Dan ini untuk soket ke elektrik levelingnya yang sebelah kiri. Kemudian yang satu lagi ini untuk ke soket leveling yang sebelah kanan ya. Nah, dan ini satu lagi untuk ke lampu DRL dari kunci kontak. Jadi begitu nanti kunci kontak on, lampu DRL-nya akan nyala. Ya, ini headlampnya sudah saya pasang ya, dan drivernya saya simpan di sini. Nah, ini drivernya saya simpan di sini. Terus soket H4-nya sudah saya sambungkan ya ke soket H4 bawaan mobil. Dan untuk lampu DRL dan running setnya ini saya ngambil kabel dari lampu sen untuk positif negatifnya, dan juga ini yang kabel merah ngambil dari kunci kotak on. Dan kabel yang tadi saya rakit untuk soket auto levelingnya saya masukkan ke dalam grill ya sampai ke sebelah situ, dan nanti kita tarik kabel dari dalam kabin di sebelah sana. Dan sekarang kita pasangkan switch levelingnya di sini ya. Kita buka dulu ini panel dashboardnya, ditarik di sebelah sini. Nah, sekarang kita buka dulu skrup yang ini ya. Ya, setelah dibuka kemudian kita congkel di sebelah sini dengan obeng ya untuk membuka ininya. Ya, setelah switchnya dipasang kemudian kita pasangkan lagi ke panel dashboardnya ya. Dan ini di sini ada soket yang tadi saya rakit, dan soket ini nanti akan dihubungkan ke soket yang ini ya. Nah, ini ada beberapa kabel. Nah, ini untuk kabel positifnya saya pakaiin fuse step ya, dan saya akan mengambil jalur dari ignition, jadi akan dapat arus ketika kunci kontak on. Dan penjelasan mengenai fuse step dan jalur kabel di sikring ini ada di video yang ini ya, supaya di sini tidak terlalu panjang durasinya. Soalnya ini juga udah lumayan panjang sih durasinya. Dan ini kabel groundnya yang warna hitam saya pasang di sini ya. Nah, ini ada ground, dan kemudian ini yang warna kuning dan hijau nanti dia yang akan nyambung ke soket di headlamp ya. Nanti saya akan masukkan jalurnya ke situ. Nanti kita masukkan kabelnya lewat situ ya untuk ke arah kap mesin. Ya, setelah kita tarik kabel ke sini, kemudian nanti kita kabelnya masukkan ke sini ya. Nah, ini ada jalur kabel yang di sini ya. Ini dia dari karet. Nah, ini kita bisa lubangin ya. Kita bisa lubangin dengan kawat yang agak besar atau dengan obeng lancip seperti ini ya. Nanti kita tusuk di sini. Kemudian kita masukkan kabelnya ke sini ya. Dan nanti kita tarik dari kap mesin. Nah, ini agak susah ya nusuk kabel ke karet itu. Jadi ini saya akalin pakai sedotan besi. Saya tusuk pakai sedotan besi, terus kemudian saya masukin kabelnya ke sedotan besi ini, dan nanti tinggal ditarik dari luar saja sedotan besinya sama kabelnya. Nah, ini ya sedotannya, tinggal ditarik saja. Ya, ini kabelnya sudah saya kasih soket ya. Dan ini kabel hitam saya tambahin buat ke ground.
dan ini kabel merah saya sambungkan ke kabel hijau untuk ke DRL ya, untuk positif ke DRL nya ya. Sekarang saya akan pasangkan selang anti panas dan tinggal sambungkan ke soket yang di sini yang kemarin saya rakit ya, yang soket buat electric leveling di sini dan juga di sebelah sana. Oke, sekarang kita tes nyala lampunya ya. Ini untuk yang low beamnya seperti ini, kemudian ini untuk yang high beamnya. High beam seperti itu, low beam, high beam. Dan ini kalau ditambah fog lamp yang bawah ya, yang warna putih seperti ini, nah tambah terang. Fog lamp kita matiin lagi. Oke, seperti ini. Coba kita lihat dari depan ya, apakah silau atau tidak ya. Dari depan seperti ini, nggak terlalu silau ya buat yang dari lawan arah. Dan sekarang kita tes kita tes yang auto levelingnya ya. Nah yang ini saklarnya. Sekarang saya akan coba naikkan sorot lampunya lewat switch auto leveling yang ini. Nah itu ya, sorot lampunya dia naik. Nah seperti itu. Dan sekarang saya akan turunkan lagi sorot lampunya. Oke, seperti itu ya. Auto levelingnya berfungsi dengan baik. Ya, ini kalau dari luar ya, tanpa kaca film. Kalau misalkan kita lihat dari dalam dengan kaca film 40%, seperti ini. Kita coba yang high beamnya, high beam, low beam. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau dilihat dari dalam dengan kaca film 40%. Ya, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Erik Rahman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di channelnya Erik Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.